integumen. Selamat menyaksikan. Fungsi kulit yang pertama, kulit dapat menjadikan pelindung kita dari ultraviolet ataupun radiasi. Lalu yang kedua, fungsi kulit ini dapat mensintesis vitamin D dan juga mensekresikan keringat dan juga menjadi termogulator dalam mengatur suhu tubuh. Dan juga yang terakhir, fungsi kulit ini adalah menjadi alat identifikasi atau menjadi organ sensori kita dalam mengidentifikasi atau mengetahui apakah ada bahaya ataupun tidak. Bagian-bagian kulit yang pertama itu ada epidermis, yaitu lapisan paling luar dan terdiri atas epitel sisik berlapis. Kemudian yang kedua itu ada dermis, yaitu lapisan kulit kedua yang mengandung bermacam-macam jaringan ikat. Dermis mengandung fibroblast dan makrofag di dalam matriks gelatin yang mengandung kolagen, serat elastik, dan retikulum. Kemudian yang ketiga itu ada hipodermis. Hipodermis atau lapisan subkutan atau fasia superficial terdapat di antara dermis dan jaringan serta organ di bawahnya, berfungsi untuk mengikatkan kulit dengan permukaan di bawahnya, menyediakan penyekatan suhu, dan menyerap guncangan dari benturan pada kulit. Yang keempat itu ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat ini adalah kelenjar kecil yang sangat penting. Kelenjar ini sebagian besar terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dahi, dan ketiak. Yang kelima ada kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini terdapat di seluruh bagian tubuh dan paling banyak terdapat di bagian muka, kepala, dan bagian kulit yang berambut. Setiap kelenjar minyak tersusun atas kantung-kantung yang memiliki jaringan epitel di sekelilingnya. Yang keenam itu ada apendisis atau rambut dan kuku. Jadi pengertian dari luka adalah rusaknya integritas dari kulit maupun struktur jaringan di bawahnya, baik yang terpisah, lapisan kulitnya atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis luka berdasarkan stadium, yaitu stadium 1 pertama luka superficial, yang dimana luka terbatas pada lapisan epidermis, kulit ditandai dengan eritema yang tidak memudar saat ditekan. Lalu yang kedua ada stadium 2, yaitu luka partial thickness, yaitu hilangnya lapisan epidermis dan sebagian dermis ditandai dengan luka superficial seperti abrasi, lepuh, atau lubang dangkal. Lalu yang ketiga ada stadium 3, yaitu luka full thickness, yang dimana kehilangan seluruh lapisan kulit hingga jaringan subkutan tanpa mencapai otot. Luka tampak dalam dengan kemungkinan kerusakan jaringan sekitarnya. Lalu yang keempat yaitu stadium 4, yang itu luka full thickness lanjut, yang dimana luka meluas hingga otot, tendon, atau tulang disertai kerusakan jaringan yang luas. Berdasarkan mekanisme luka, luka dibagi menjadi 7. Pertama, luka insisi. Luka teriris dengan alat yang tajam, misalnya akibat tindakan pembedahan. Kedua, luka memar, disebabkan oleh benturan atau suatu tekanan dan ditandai dengan kerusakan pada jaringan lunak, bengkak, dan perdarahan. Ketiga, luka lecet, disebabkan karena kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam. Keempat, luka tusuk, disebabkan oleh suatu benda seperti peluru atau pisau yang menusuk ke dalam kulit dengan diameter yang kecil. Kelima, luka gores, disebabkan karena benda yang tajam seperti kaca atau oleh kawat. Keenam, luka tembus, luka yang menembus organ tubuh seringkali pada bagian awal luka masuk dengan diameter kecil, namun pada bagian ujung luka akan melebar. Ketujuh, ada luka bakar. Luka bakar merupakan trauma yang dikarenakan oleh gesekan, dingin, panas, radiasi, bahan kimia, atau sumber listrik. Namun sebagian besar luka bakar disebabkan oleh cairan, panas, dan api. Nah teman-teman, secara umum perawatan luka itu terbagi menjadi 3, yaitu terdapat pengkajian luka,
pembersihan luka, lalu terdapat pemilihan balutan luka. Nah, yang pertama, pengkajian luka. Penting sekali untuk kita mengkaji lukanya terlebih dahulu, baik dari ukurannya, warna, jenis lukanya, kedalaman luka, ataupun apakah terdapat tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, kebiruan, kebengkakan, ataupun terdapat cairan. Nah, untuk pembersihan luka terdapat berbagai macam teknik, yaitu seperti metode pencuciannya seperti swabbing, irigasi, dan bedding. Nah, irigasi ini merupakan metode pencucian luka yang sangat umum dikarenakan metode ini paling efektif untuk mengurangi jumlah bakteri dan mempercepat waktu penyembuhan luka. Nah, yang ketiga ini adalah pemilihan balutan luka, di mana pemilihan balutan luka ini terdiri dari dua, yaitu ada balutan luka primer dan luka sekunder. Di mana kalau balutan luka primer ini merupakan balutan yang paling dasar, yang paling bersentuhan langsung dengan lukanya. Nah, fungsinya yaitu untuk menyerap eksudat, melindungi jaringan baru dari infeksi, dan juga memfasilitasi kelembabannya. Contoh dari balutan luka primer itu seperti hidrogel, terus ada kitosan. Jadi dia itu bersentuhan langsung dengan lukanya. Nah, yang kedua itu adalah balutan sekunder, di mana balutan sekunder ini merupakan balutan di atasnya balutan primer. Digunanya untuk menutupi balutan primer dan menambah perlindungan terhadap trauma dan menghindari kontaminasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait proses penyembuhan luka. Secara umum, proses penyembuhan luka dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase koagulasi dan hemostasis. Pada fase ini bertujuan untuk mencegah pendarahan, pembuluh darah yang rusak berkontraksi dengan cepat dan terbentuk bekuan darah yang melindungi atau mencegah pendarahan akibat kerusakan pembuluh darah. Yang kedua ada fase inflamasi, merupakan fase selanjutnya dari penyembuhan luka yang bertujuan untuk membentuk imun atau barrier dalam menghalangi mikroorganisme seperti bakteri, virus yang mau masuk ke dalam luka tersebut. Nah, fase inflamasi ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu ada fase inflamasi awal. Nah, fase ini dimulai sejak fase akhir koagulasi hingga segera setelahnya. Pada fase ini akan terjadi aktivasi sistem komplen dan dimulainya aktivitas molekuler yang ditunjukkan dengan infiltrasi lokasi luka oleh neutrofil. Yang kedua ada fase inflamasi akhir dimulai dari 48 sampai 72 jam setelah cedera. Nah, makrofag akan muncul pada fase ini dan melanjutkan proses fagositosis. Selanjutnya ada fase polireprasi berlangsung sejak 3 hari setelah terjadinya cedera dan berlanjut hingga 2 minggu setelahnya. Fase ini ditandai adanya proliferasi serta migrasi epitel melalui matriks sementara di dalam luka atau dikenal dengan reepitelisasi. Selanjutnya ada fase remodeling atau fase akhir. Remodeling merupakan fase akhir dari penyembuhan luka. Fase ini terlibat atas pembentukan sel epitel baru dan jaringan perut akhir atau jaringan parut akhir. Fase remodeling dapat berlangsung hingga 1 atau 2 tahun atau bisa memerlukan jangka waktu yang lebih lama. Seorang pasien bernama Nina Rahmi, usia 45 tahun, datang ke rumah sakit A dengan luka basah di kaki kanan akibat terjatuh saat bekerja di lokasi konstruksi. Luka awalnya kecil dan tidak dirawat dengan baik. Setelah beberapa hari luka tersebut tampak kemerahan, luka tidak disertai dengan bengkak, luka mengeluarkan cairan namun bukan nanah, tidak juga mengeluarkan bau. Pasien juga mengeluh sedikit sulit saat bergerak. Pasien mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki riwayat diabetes mellitus. Selamat pagi Ibu. Ibu perkenalkan saya Suster Ulan yang berdinas pada hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Baik, benar ya dengan Ibu Ami. Ibu Ami, di sini saya akan melakukan pembersihan luka ya Bu ya, yang bertujuan untuk menilai apakah ada infeksi di luka Ibu atau tidak. Nah, pemeriksaan ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya Bu ya, dan tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu izinkan saya untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu.
dan untuk lebarnya itu 2 cm dan untuk kedalamannya itu 2 mili. Nah, pada luka ini itu ada sedikit kemerahan ya Bu ya, dan ada cairan juga tetapi bukan cairan nanah ya Bu ya. Lalu ini ada jaringan nekrotiknya atau jaringan yang hitam-hitamnya nih Bu. Nanti itu saya akan bersihkan ya Bu ya. Baik Ibu, perawatan lukanya sudah selesai. Tadi lukanya bagus ya Bu ya, tidak ada produksi nanah dan tidak ada pembekakan juga dan tidak sakit ya Bu ya. Nah, tadi ada sedikit jaringan hitam-hitamnya atau jaringan nekrotik, tapi saya sudah bersihkan ya Bu ya. Semoga dengan pemeriksaan ini luka Ibu cepat pulih ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada yang tanyakan? Baik, kalau begitu saya izin permisi ya Bu ya. Jika Ibu membutuhkan saya, bisa Ibu memencet tombol emergensi ataupun keluarga anestesen. Saya permisi Ibu. Selanjutnya, jangan lupa untuk menganjurkan pasien untuk latihan mika-miki atau miring kanan miring kiri dan memperbanyak konsumsi tinggi protein agar mempercepat penyembuhan pasien. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.